Bupati Nias Utara wajibkan desa anggarkan penanganan RT-LH dan BLT-DD pada APBDes 2023. Lotus Sinar Yahoo.com berikut beritanya. Bupati Nias Utara wajibkan desa anggarkan penanganan RT-LH dan BLT-DD pada APBDes 2023. Lotus Sinar Yahoo.com berikut beritanya. Bupati Nias Utara Amizaro Waru SPD wajibkan desa di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara menganggarkan bantuan rehabilitasi RLHS atau Rumah Layak Huni dan Sehat dan bantuan langsung tunai atau BLT-DD pada APBD tahun anggaran 2022. Kita sudah sampaikan surat edaran kepada para camat, kades dan ketua BPD Senias Utara agar pada APBD di desa-desa Senias Utara pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran rehabilitasi RHLS dan BLT-DD. Ujarnya Amizaro saat dihubungi media ini Selasa 26 Oktober 2022. Dikatakannya, hal ini menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2022 guna percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Nias Utara. Dalam surat edaran yang kami sampaikan itu, untuk desa yang dana desanya kurang dari Rp 1 miliar agar mengalokasikan bantuan rehabilitasi RLHS minimal 10 unit dengan besaran Rp 10 juta per unit, dan untuk desa yang dana desanya lebih Rp 1 miliar agar mengalokasikan anggaran rehabilitasi RLHS minimal 15 unit dengan besaran 10 juta per unit. Namun, kita berharap kalau bisa semua CLPA tahun 2022 di desa-desa dialokasikan untuk perbaikan RLHS ini agar bisa cepat tuntas dan kemiskinan ekstrim bisa cepat tertangani di Nias Utara, paparnya. Amizaro juga mengatakan bantuan rehabilitasi RLHS yang diberikan nantinya bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk bahan bangunan. Untuk diketahui, dalam surat edaran Bupati Nias Utara nomor 412.2/1431-DPMD-datar 2 tentang penggunaan dana desa tahun 2023 dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tertanggal 25 Oktober 2022. Syarat yang dapat menerima perbaikan atau rehabilitasi RLHS adalah keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, bertempat tinggal di wilayah desa dan telah terdaftar sebagai penduduk desa setempat, memiliki rumah di atas tanah milik sendiri, belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah atau pemerintah daerah dan swasta maupun pihak lain, bersedia memberikan dukungan swadaya untuk menuntaskan pembangunan rumah. Kemudian, dinding dan atau atap rumah rusak atau membahayakan keselamatan penghuni, dinding terbuat dari bahan kayu, triplek atau bambu, atap terbuat dari daun rumbia, ijuk, asbes atau seng tua, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu atau semen dalam kondisi rusak. Sarana MCK tidak tersedia atau tidak memadai. Dalam surat edaran itu juga, pendataan calon penerima rehabilitasi RLHS dilakukan oleh Sekretaris Desa bersama Kaur Perencanaan Desa dengan melibatkan Kepala Dusun setempat, PLD, dan diawasi oleh Camat, BPD, dan PD. Dikatakan lagi dalam edaran itu, data yang telah disiapkan oleh Sekretaris Desa kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dengan melampirkan dokumen persyaratan. Selanjutnya BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati penerima bantuan rehabilitasi RHLS, kemudian berdasarkan hasil musdas
itu, kepala desa membuat surat keputusan tentang penetapan nama-nama keluarga penerima bantuan RLHS. Adapun dokumen syarat yang perlu dipersiapkan oleh calon penerima bantuan rehabilitasi RLHS adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, foto kondisi rumah, fotokopi bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat atau surat hibat atau surat jual beli dan atau surat keterangan bukti kepemilikan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk menuntaskan pembangunan rumah apabila menerima bantuan RLHS. Demikian.